Dalam ada di masjid setelah menunaikan sholat, Rasulullah rindu dengan seorang putrinya yang sangat dicintai, yaitu Sayyidatina Fatimah. Nabi ini sangat cinta dengan Siti Fatimah. Kalau Nabi datang dari musafir gitu, setelah sholat ada di masjid, langsung bertemu dengan Sayyidatina Fatimah. Begitu juga Fatimah kalau datang dari musafir, setelah melaksanakan sholat, langsung bertemu dengan ayahnya Nabi. Setelah sholat, Nabi berkata kepada seorang sahabat namanya Imran bin Husain. Imran, aku ingin ke rumah putriku Fatimah. Sudikah engkau, maukah engkau menemani aku pergi ke rumah Fatimah? Kata Imran, mau ya Rasulullah. Aku siap menemani Anda ya Rasul. Berangkatlah Nabi Muhammad bersama Sayyidatina Fatimah, Siti Fatimah, Imran bin Husain ke rumah Siti Fatimah. Setelah sampai di pintu rumah Siti Fatimah, diketok pintunya oleh Nabi. Dari dalam suara sendiri putri Rasulullah Fatimah bertanya, "Man pinta? Siapa yang ada di pintu? Siapa yang mengetok pintu?" Maka dijawab, "Aku ayahmu Muhammad Rasulullah." Bertanya kembali Siti Fatimah, "Ayah datang sendiri atau bersama teman?" "Oh, sama temanku, Imran bin Husain." "Kenapa wahai Fatimah?" Siti Fatimah menerangkan, "Ayah, minta maaf, pintunya tidak bisa dibukakan." "Kenapa wahai Fatimah?" "Karena keperluan untuk nafkah anak dan tidak ada duit, maka pakaian satu persatu kami jual untuk makan. Dan sekarang kami tidak memiliki kecuali satu pakaian yang dipakai oleh suami saya bekerja. Tubuh putrimu sebagian badannya terbuka, karena itu kami tidak bisa membuka pintu wahai ayah jika bersama teman Anda." Allah Akbar. Anak siapa ya? Putri Muhammad Rasulullah. Kemudian Nabi mengambil syalnya, ridanya, dimasukkan dari pintu, diterima oleh Siti Fatimah. "Wahai anakku, tutuplah tubuh kamu dengan serban ayahmu, dengan syal ayahmu." Ditutup. Ayah sudah tertutup tapi rambut masih nampak. Kemudian Nabi mengajarkan, begini caranya wahai anakku, sampai tertutup semuanya. Waktu itu belum ada perintah hijab yang melarang laki-laki langsung bertemu dengan perempuan yang bukan mahramnya. Dibuka oleh Siti Fatimah. Jika Nabi datang ke rumah Siti Fatimah, maka Siti Fatimah menyambut dengan memeluk ayahnya, mencium dahi ayahnya. Kemudian diantarkan sampai ke tempat duduknya. Jika Siti Fatimah datang ke rumah ayahnya Rasulullah, Nabi pun memeluk anaknya, mencium dahinya, dan diantarkan sampai ke tempat duduknya. Masuk rumah, disambut oleh Siti Fatimah, dicium dahi Rasulullah, diantarkan sampai ke tempat duduknya. Setelah duduk, Rasulullah tanya kepada putrinya, "Kaifa asbahti al-yawm?" "Bagaimana keadaanmu pagi ini wahai anakku?" Siti Fatimah diam sejenak. Tanya lagi Nabi, "Keadaanmu bagaimana wahai anakku?"
Siti Fatimah menjawab, engkau Rasulullah, aku tidak boleh berbohong, berdusta. Demi Allah, semenjak 2 hari ini, tidak ada sesuap nasi atau sepotong roti pun yang masuk ke dalam perut putrimu, wahai ayah. Kami belum makan selama 2 hari ini. Allah. Nabi menangis. Kemudian Nabi bangun. Ternyata Nabi telah mengikat perutnya dengan kain. Dibuka ikatan perutnya Nabi. Ada 3 batu yang besar yang mengganjal perut Rasulullah. Wahai anakku, ini 3 batu mempertandakan 3 hari ayahmu belum makan. Ini adalah untuk menahan rasa lapar, wahai anakku. Kemudian Nabi memberikan nasihat, wahai anakku, wahai putriku, jangan engkau risau, jangan engkau sedih. Walaupun engkau di atas dunia tidak menjadi orang kaya, menjadi orang yang miskin, rumahmu tidak megah, hartamu tidak berlimpah, berbahagialah karena engkau akan menjadi ratu orang yang beriman ada di surga. Jangan engkau susah, wahai anakku, karena suami kamu bukan orang yang kaya, bukan orang yang punya duit yang banyak. Engkau aku kawinkan dengan seorang lelaki yang dipuji di langit dan di bumi, wahai anakku. Ya, keadaan Nabi, keadaan putri Nabi, keluarga Nabi. Apa alasan Anda tidak bisa sholat berjamaah padahal Anda tidak pernah tidak makan 3 hari, bahkan Anda makan sehari 3 kali. Pakaian Anda juga banyak, pakaian putri Anda juga banyak. Anda tak ada waktu sholat berjamaah, Anda tak ada waktu membaca Al-Quran, Anda tak ada waktu menghadiri majlis taklim. Apa alasannya? Tapi lihat keluarga Nabi, sekalipun dalam keadaan lapar tetap menghadiri majlis, tetap sholat berjamaah, tetap membaca Al-Quran. Anda seharusnya bukan sabar lagi, tapi Anda harus syukur. Keluarga Nabi yang demikian keadaannya, tetap ibadahnya, tidak pernah goncang, tidak pernah berkurang. Karena itu, ayo dalam kali ini kita koreksi diri kita. Kita teliti diri kita semuanya. Allah telah berikan semuanya kepada kita, nikmat yang begitu banyak. Kita butuh melihat, Allah kasih mata kita dapat melihat. Kita butuh mendengar, Allah kasih telinga kita tidak tuli. Kita butuh kaki, Allah kasih kaki kita tidak lumpuh dapat berjalan. Mulut kita dapat bersuara. Sekarang apa yang Anda lihat? Apakah yang diridhoi oleh Allah atau Anda melihat yang tidak diridhoi oleh Allah? Berapa banyak ayat Al-Quran dan nasihat agama yang Anda dengarkan dengan diri Anda? Kenapa Anda dikasih telinga untuk mendengar ayat dan nasihat, tapi justru Anda gunakan untuk mendengarkan musik? Kenapa mata Anda tidak Anda gunakan untuk membaca Al-Quran? Bahkan Anda melihat tarian, nyanyian, film orang-orang Yahudi dan Nasara. Kenapa Anda punya kaki hanya sekedar untuk mengejar bola? Anda tidak gunakan untuk sholat, qiyamul lail, pergi ke masjid, menghadiri majlis taklim. Wala tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Itu semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Pandangan kamu, pendengaran kamu, hati kamu akan dipertanggungjawabkan nanti di hari kiamat oleh Allah SWT.